Bangunan yang sangat mewah di zamannya ini sempat terbengkalai dan dianggap sebagai tempat yang penuh kemistisan. Bangunan ini pula kabarnya sangat erat dengan keberadaan suku Kalang. Ikuti perjalanan singkat Senyum Indonesia. Kondisi cuaca di Yogyakarta masih juga belum menentu. Datangnya musim hujan sepertinya masih belum ada kepastian. Yogyakarta memang sempat diguyur hujan, tapi dengan durasi yang relatif singkat dan tak begitu deras. Seperti halnya pagi ini, cuaca lembab dan pengap sangat terasa. Semoga siang atau sore nanti hujan segera mengguyur kota Yogyakarta. Di pagi ini pula, aku ingin berkunjung ke sebuah tempat yang sempat kulihat di sebuah postingan Instagram. Di tempat tersebut ada sebuah bangunan yang sangat menarik perhatianku, sebab bentuk bangunan dan ornamen-ornamennya sangat indah dipandang mata. Aku sempat mencari informasi mengenai bangunan tersebut. Ternyata beberapa tahun lalu bangunan ini nyaris seperti bangunan terbengkalai dan tak begitu terawat. Tapi saat ini kabarnya telah diambil alih oleh pemerintah daerah dan dijadikan sebuah museum. Nama museumnya adalah Museum Kota Gede Intro Living Museum. Mendengar namanya mungkin jadi sangat asing ya, karena biasanya museum menggunakan istilah atau nama berbahasa Indonesia, atau menggunakan bahasa Jawa, atau malah bahkan menggunakan bahasa Sanskerta. Tapi museum ini menggunakan nama berbahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Dikutip dari laman resmi Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui seksi Permusiuman Bidang Pelestarian dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permusiuman, mencoba mengelola tempat tersebut dengan konsep Living Museum. Konsep Living Museum mencoba menyuguhkan periode masa lampau dan melibatkan aktivitas masyarakat dengan tradisi yang masih ada dan mendukung upaya pelestariannya serta menjadi pusat informasi bagi sebuah wilayah. Pemerintah setempat tertarik mengusung konsep tersebut karena dinilai masih jarang diterapkan. Yang tak juga kalah menarik adalah Museum Kota Gede Intro Living Museum ini menggunakan sebuah rumah yang sangat indah pada zamannya.
Dan aku pun tiba di museum yang kutuju. Aku pun segera memasuki bangunan yang sangat menarik ini, setelah sebelumnya mengisi buku tamu dan juga melakukan reservasi dengan menggunakan tautan yang ditunjukkan oleh pihak keamanan. Dan untuk berkunjung ke museum ini sama sekali tidak dipungut biaya, hanya diminta untuk tidak menyentuh barang-barang koleksi dan juga menjaga ketertiban pastinya. Museum ini mengambil lokasi di rumah yang dikenal sebagai Rumah Kalang. Bangunan Rumah Kalang memiliki gaya arsitektur yang unik. Konsepnya menggabungkan gaya arsitektur Jawa dalam penataan ruang dan model Indis dalam pemilihan ornamennya. Secara detail, bangunan ini memiliki tiang bergaya Korintia Romawi, sementara interiornya dihiasi kaca patri berwarna-warni, batu ubin bermotif pada lantai, atau penutup dinding bagian bawah dengan pintu dan jendela berukuran besar dalam jumlah yang banyak. Rumah Kalang yang masih berdiri kokoh sampai saat ini sudah beberapa kali direnovasi, termasuk untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa di Yogyakarta pada tahun 2006 lalu. Akibat gempa dengan magnitudo 6,4 itu, bangunan ini mengalami banyak kerusakan. Bahkan banyak rumah lawas di Kota Gede yang ikut roboh. Proses renovasi Rumah Kalang tidak bisa sembarangan karena berstatus cagar budaya. Begitu pula dengan cara pemeliharaannya yang harus khusus agar tidak mengubah bagian-bagian arsitekturnya. Pengetahuan tentang cara perawatan harus dimiliki pemilik rumah agar karakter bangunan cagar budaya tidak sirna. Melansir dari laman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, untuk memudahkan pengunjung, Intro Living Museum membagi bagian menjadi 4 klaster di dalamnya. Klaster pertama adalah arkeologi dan sejarah. Pengunjung bisa melihat peninggalan berupa artefak, bangunan cagar budaya, dan lainnya. Kedua adalah klaster kemahiran tradisional yang berisi seputar informasi peninggalan arsitektur dan kriya perak. Lalu ada juga klaster sastra, seni pertunjukan, dan adat tradisi. Materinya berisi tentang sejarah kreasi seni hingga kuliner khas Kota Gede. Klaster terakhir adalah pergerakan sosial. Di dalamnya terdapat cerita perjalanan sejarah terkait muncul dan berkembangnya organisasi sosial dan kemasyarakatan di Kota Gede, termasuk peran mereka dalam kemerdekaan Indonesia. Beberapa koleksi berasal dari hibah tokoh dan masyarakat Kota Gede, serta dari ahli waris Ibu Nuriyah, pemilik lama Rumah Kalang yang menjadi museum Kota Gede ini. Namun masih ada satu hal lagi yang membuat aku penasaran, yaitu mengenai orang Kalang. Karena di Kota Gede masih terlihat jelas banyak jejak orang Kalang, berupa bangunan-bangunan megah ala Eropa seperti ini. Ketika aku berusaha mencari informasi tentang orang Kalang, tidak banyak sumber yang bisa kutemukan. Malah ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa orang Kalang adalah makhluk jadi-jadian yang memiliki ekor pendek. Menurut artikel tersebut, asal-usul orang Kalang konon berasal dari perkawinan seekor kera dengan seorang bidadari, sehingga keberadaannya dijauhi atau dihalangi atau dikalangi. Aku kemudian memperoleh informasi dari seorang kawan yang menurutnya berasal dari kisah tutur atau kisah lisan, bahwa sejarah orang Kalang berawal ketika Sultan Agung ingin menghias istana yang dibangunnya dengan pahatan dan ukiran. Maka kemudian dipanggillah Joko Sasono dari Bali, yang memang ahli membuat hiasan berupa ukiran kayu ini. Singkat cerita, terjadi kisah asmara antara Putri Ambar Lurung atau adik kandung dari Sultan Agung dengan Joko Sasono. Hal ini menimbulkan amarah dari Sultan Agung karena perbedaan kasta dari keduanya, sehingga akhirnya keduanya melakukan kawin lari dan terusir dari Kota Gede. Sejak itulah julukan orang Kalang atau orang yang dihalangi atau dikucilkan melekat untuk anak keturunan Joko Sasono dan Putri Ambar Lurung. Selanjutnya, anak keturunan Joko Sasono dan Ambar Lurung ini menyebar ke berbagai wilayah di Jawa Tengah termasuk Gombong.
Keturunan yang berasal dari Gombong inilah kemudian kembali ke Kota Gede dan membuat sejarah baru. Tersebutlah nama Ki Mertowongso sebagai orang Kalang pertama yang menjejakkan kakinya di Kota Gede, tempat asal dari leluhurnya Joko Sasono dan Dewi Ambarlurung. Ki Mertowongso datang ke Kota Gede dalam rangka mengembangkan usahanya, yaitu usaha pegadaian. Usaha tersebut makin besar di bawah pengelolaan keturunan berikutnya, yaitu Ki Prawiro Suwarno. Melihat berkembangnya usaha Ki Prawiro Suwarno yang semakin besar, pemerintah Hindia Belanda merasa tidak suka. Kemudian menetapkan aturan yang membuat bisnis pegadaian orang Kalang hancur. Ki Prawiro Suwarno yang mengalami kebangkrutan kemudian mengganti usaha dengan berjualan sayuran. Kegigihannya dalam menjalankan usaha menarik hati seorang keturunan Belanda, dan kemudian memberinya modal untuk menjalankan usaha dagang intan dan berlian. Ki Prawiro Suwarno mampu menunjukkan kemampuan bisnisnya. Tidak lama dia pun akhirnya menjadi raja berlian yang terkenal hingga ke Asia Tenggara. Hal ini menjadikan Ki Prawiro Suwarno sebagai orang terkaya di Kota Gede. Pada saat itu orang biasa memanggilnya dengan sebutan Bekel Tembong. Sebagai orang terkaya, Bekel Tembong ini punya pengaruh yang luar biasa, bahkan memiliki kedekatan dengan kalangan keraton dan pernah membantu keuangan istana. Kekayaan yang dimilikinya tidak terhitung jumlahnya. Semua disimpan di lemari besi yang tebal. Bahkan ada cerita yang mengatakan terdapat hiasan di salah satu rumahnya yang berbentuk standar pisang dan terbuat dari emas. Karena kekayaannya itulah rumah-rumah yang dibangunnya memiliki arsitektur perpaduan Eropa dan Jawa. Arsitektur ini dipilih seolah untuk menegaskan, meskipun orang Kalang berasal dari Jawa, tapi kastanya sekelas dengan orang Eropa. Bekas peninggalannya berupa omah Kalang masih ada hingga saat ini dan bisa dilihat di sekitaran Jalan Tenggal Gendu, berjajar dari Ansor Silver ke barat hingga Radio MBS. Kejayaan orang Kalang di Kota Gede waktu itu terhenti akibat adanya aksi penjarahan, akibat kesenjangan ekonomi antara orang Kalang dan penduduk asli. Akibatnya kemudian Ki Prawiro Suwarno dan anak keturunannya melarikan diri, dan nasibnya kemudian pun tidak pasti. Saat ini semua rumah Kalang sudah berpindah tangan, seperti Ansor Silver maupun Dalam Natan. Tapi ada satu yang dibeli oleh Dinas Kebudayaan dan menjadi museum Kota Gede ini, yaitu rumah milik Ibu Nuriyah, putri dari Ki Prawiro Suwarno. Di sini kita bisa melihat dari dekat betapa mewahnya rumah orang Kalang di kala itu. Terdapat ukiran pada pintu dan patri kaca warna-warni. Hal ini cukup menjadi bukti hidup mereka saat itu bergelimang harta dan kemewahan. Terdapat juga di belakang rumah semacam tangga menuju ruang bawah tanah, yang menurut informasi menghubungkan antara rumah Ibu Nuriyah dengan rumah milik ayahnya. Saat ini keturunan orang Kalang masih ada, meskipun tidak lagi tinggal di Kota Gede. Kebanyakan dari mereka memiliki usaha. Bahkan kabarnya salah satu hotel besar di Yogyakarta, pemiliknya adalah keturunan dari orang Kalang. Rasanya sangat menarik untuk menelusuri kisah masa lalu dengan mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Semoga semakin banyak tempat semacam ini yang tetap dijaga dan dirawat dengan selayaknya sebagai catatan manis untuk masa depan.